dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan liputan haji, di mana rangkaian puncak ibadah haji Tanah Suci telah selesai. Jemaah haji khusus ISQ Tours Travel menjalani seluruh tahapan ibadah, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumrah di Mina, dengan pendampingan intensif dan pelayanan khusus. Wukuf di Arafah menjadi titik puncak perjalanan spiritual jemaah haji. Di tempat inilah jutaan umat muslim dari berbagai negara berkumpul untuk memanjatkan doa dan memohon ampunan. Founder ISQ Ari Ginanjar menyebut wukuf sebagai momen penuh makna yang mempertemukan jutaan manusia dalam energi positif dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat yang bersamaan, 2,5 juta manusia di seluruh dunia datang ke tempat ini untuk meminta ampun dan taubat. Dan difokuskan kepada satu titik pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan di satu lokasi yang namanya Padang Arafah. Jadi kita bisa membayangkan energi yang terkumpul dan apabila kita ada di situ. Padatnya jemaah dari berbagai negara menjadi tantangan tersendiri, terutama pada puncak haji. Namun jemaah haji khusus ISQ Tours Travel mengaku tetap dapat menjalani ibadah dengan nyaman berkat pendampingan mutawif dan pelayanan yang disediakan ISQ Tours. Tapi alhamdulillah dengan bantuan mutawif, dengan arahannya kami juga bisa melewati lempar jumroh dengan selamat dan juga dengan penuh dengan penuh kebahagiaan ya, karena akhirnya kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Lancar ya Mbak? Alhamdulillah lancar berkat tim dari ISQ juga yang sigap bimbing kami, cari jalan buat kami, jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. ISQ Tours juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan jemaah selama menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Mulai dari sajian menu bercita rasa Nusantara yang disiapkan untuk menjaga stamina sekaligus mengobati kerinduan jemaah terhadap masakan Indonesia, fasilitas kamar hotel yang nyaman juga menjadi perhatian agar jemaah dapat beristirahat dengan optimal di tengah padatnya aktivitas ibadah haji. Tak hanya itu, kereta api cepat Haramain menjadi pilihan ISQ Tours untuk memberangkatkan jemaah haji khusus ke kota Mekah, Arab Saudi. Fasilitas ini dipilih untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah. Pelaksanaan haji tak hanya menjadi perjalanan fisik, namun juga menjadi momen penuh makna spiritual bagi para jemaah. Dengan pendampingan dan pelayanan yang diberikan, para jemaah diharapkan dapat menjalani ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji 2026 yang diselenggarakan oleh ISQ Tours memberikan dampak positif bagi jemaah. Namun evaluasi tetap menjadi catatan penting agar penyelenggaraan haji ke depan semakin nyaman dan berkualitas. Lalu apa saja catatan dari pelaksanaan haji tahun ini dan bagaimana persiapan ISQ dalam menyambut haji mendatang? Kita akan membahasnya dengan founder ISQ Ari Ginanjar Agustian. Selamat siang Pak Ari, waktu Indonesia. Selamat siang. Siap. Baik Pak Ari, ISQ Tours ini menyebut haji tahun ini lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Seperti apa sih Pak peningkatan yang paling terasa saat ini Pak? Yang paling mendasar di mana-mana kita lihat adalah jumlah kematian yang turun sampai 50%. Dan itu tidak pernah terjadi mungkin ya dalam sejarah pelayanan haji. Ini saya rasa karena dari awal sudah benar-benar disiplin untuk menjaga kesehatan dan juga di tempat, di lokasi, sehingga kematian bisa turun, dan ini adalah angka yang menggembirakan. Yang kedua adalah para pelayanan hajinya nampak lebih profesional ya dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ini juga prestasi yang perlu dicatat. Dan juga ketertiban selama di Armusna itu berjalan baik. Artinya 3 hal ini secara mendasar itu perlu kita apresiasi di samping harga turun karena pemerintah berhasil menekan. Dan ini meskipun tidak mendapatkan penghargaan internasional, tetapi ini 3 hal yang perlu diapresiasi. Namun ada catatan-catatan yang perlu kita perbaiki, khususnya pelayanan lansia.
karena ini adalah titik sentral yang harus kita fokuskan ke depan supaya mereka lebih terjaga, terlayani, dan juga keselamatan serta usia mereka yang sudah lanjut. Yang kedua, mungkin kanal untuk pengaduan yang perlu dilakukan, karena ini yang nanti akan membuat komunikasi lebih transparan. Namun saya menambahkan satu hal yang sangat penting, bahwa tujuan dari haji itu bukan hanya dapat ampunan, bukan hanya doa dikabulkan, tetapi pesan Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidak diturunkan aku kecuali untuk akhlak. Karena itu harus mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia, yaitu membangun moral, membangun karakter, membangun integritas, membangun kejujuran. Jadi kalau saya boleh menambahkan, nanti untuk Kementerian Haji perlu diperbaiki kurikulumnya, sehingga benar-benar jamaah haji yang sudah selesai, kemabrurannya bukan hanya diukur dari keteraturan, ketertiban di air musnah, tetapi ketika dia pulang ke tanah air, mereka jadi agen-agen perubahan yang bisa membantu membangun moral dan karakter bangsa. Itulah yang disebut mabrur. Artinya mabrur bukan hanya pelaksanaan di lokasi haji, tapi setelah pulang bagaimana ia mampu memberi kontribusi. Oke, baik. Nah, Pak Ari berbicara mengenai tantangan, kan cuaca ekstrim panas juga menjadi tantangan selama di Tanah Suci ya Pak Ari. Nah, bagaimana dari ISQ Tour sendiri memastikan kenyamanan dan juga kesehatan bagi para jemaah selama menjalani ibadah di sana? Kita mempersiapkan tim dokter yang profesional, bukan hanya dokter umum, sampai dengan dokter jantung, dokter kandungan, dokter-dokter spesialis, yang jumlahnya harus tepat dengan sesuai dengan komposisi. Dan mereka melakukannya secara sangat serius sampai dengan medical record dari para jamaah, sehingga pada titik H, sebelum masuk 9 Zulhijjah di hotel transit, mereka sudah benar-benar fit, sehingga mereka bisa siap dan tidak ada satupun batuk yang terjadi meskipun jamaah eksekutor 800, itu KPI kita. Dan kemudian setelah mereka benar-benar fit, kesehatan mereka satu persatu dijaga, baru mereka melaksanakan armusna dengan sehat, dan setelah mereka kembali, kita jaga lagi kesehatannya, kita ingin pastikan bahwa mereka pulang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Amin, dalam keadaan sehat ya Pak Ari. Pak Ari, kemudian sejauh mana sih Pak pendampingan spiritual dan pembentukan karakter menjadi fokus ISQ dalam penyelenggaraan di Haji tahun 2026 ini Pak? Saya mengibaratkan orang pergi haji itu seperti sebuah botol gitu ya. Kemudian botol itu dibawa ke Padang Arafah, lalu dibawa ke Musdalifah, lontar jumroh, tawaf dan sa'i. Tapi jangan lupa setiap botol itu ada isinya. Nah, isi botol itulah yang ISQ sangat concern, yaitu keimanan. Karena bicara tentang haji itu rukun Islam kelima, artinya syahadat, sholat, puasa, zakatnya harus beres. Tetapi ada 6 rukun iman yang menjadi inti dari isi botol atau isi jiwa dari para haji itu, yaitu keimanannya harus menghujam, keimanannya harus kuat, sehingga nanti ketika mereka melaksanakan ibadah haji, ketika wukuf dia mengerti apa arti wukuf, ketika tawaf dia mengerti untuk apa tawaf, dan kemudian ketika sa'i dia mengerti arti sa'i, dan ketika pulang ke rumah dia mampu mengkorelasikan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari hingga ia menjadi agen-agen perubahan Indonesia Emas 2045. Itu harapan kita di ISQ. Artinya kita bukan hanya pelayanan hotelnya saja, bukan hanya kesehatannya saja yang selama ini difokuskan, tetapi juga bagaimana melahirkan manusia unggul, manusia haji, seperti hanya Imam Bonjol dulu, Pangeran Diponegoro, ketika pulang mereka menciptakan perbaikan-perbaikan di negara atau bangsanya. Oke, baik. Nah, Pak Ari, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak ISQ tahun ini ya, apa yang bisa dibenahi untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan? Yang namanya haji ini kan sesuatu yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Karena itu kan dalam Al-Quran dikatakan, lihatlah mereka datang dengan unta-unta yang kurus dan wajah penuh debu. Karena itu kesiapan bukan hanya selain fisik, selain juga sarana prasarana, transportasi, kemudian bagasi, kemudian komunikasi, kemudian pelayanan lansia, tetapi ada satu catatan yang sangat penting, kurikulum.
yaitu isi dari para jamaah haji, supaya benar-benar mereka mendapatkannya bukan hanya secara fisik mereka haji, tetapi secara mental dan spiritual itu juga sempurna, sehingga pulang itu menjadi sosok haji mabrur yang benar-benar melahirkan manusia baru. Mengapa? Karena pelayanan sebesar apapun, triliunan uang dihabiskan, dan begitu sibuknya kementerian untuk melayani, tujuannya adalah mabrur. Mabrur itu adalah mabrur di lokasi dan mabrur ketika kembali ke negeri. Dan itu tidak bisa tidak, seperti halnya disampaikan dalam Al-Quran, tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa. Artinya jiwa dari para jamaah haji, jiwa dari para pembimbing haji juga harus benar-benar disiapkan, sehingga 210.000 orang yang kembali ke Indonesia memberikan cahaya, memberi manfaat untuk melahirkan sebuah transformasi diri, ujung-ujungnya adalah transformasi masyarakat dan ujung-ujungnya transformasi bangsa. Menarik sekali Pak Ari, ketika tadi Pak Ari menyampaikan bahwa kurikulum isi dari para jemaah haji ini bukan sekedar fisik saja, melainkan juga mental dan juga spiritual. Namun pertanyaannya Pak Ari, apa yang akan dilakukan begitu oleh ISQ sendiri ataupun juga inovasi terhadap pelayanan untuk di haji mendatang gitu di tahun 2027? Ya, kita tetap menjaga fasilitas pelayanan dasar seperti keteraturan pelayanan selama Armusna. Tapi ada satu kelebihan dari ISQ Tour, yaitu menjadikan hotel transit menjadi seperti ruang training yang ada di Indonesia, di mana di situ benar-benar dari jam ke jam mereka terbimbing, bukan hanya fisik dan kesehatan yang kita periksa, tetapi juga mental health-nya kita periksa. Bahkan kita membawa para coach, ya coach itu untuk melakukan one by one, satu persatu para jamaah yang menghadapi keluhan-keluhan pribadi, keluhan keluarga, karena mereka datang ke haji membawa masalah keluarga, mereka datang ke haji membawa masalah pekerjaan, dan itu harus dituntaskan tidak hanya dengan ceramah, tetapi melalui coaching satu persatu. Dan ini yang akan kita terus fokuskan ke depan. Selain kesehatannya kita jaga sampai tidak ada satupun dalam ruangan itu 800 yang batuk, yang biasanya kita batuk, itu ini batuknya berhenti, dan mereka sangat sehat, orang tuanya, bahkan kita punya bis khusus untuk para lansia dan penanganan khusus untuk para orang tua dan sakit, dan dokter-dokter khusus yang mendampingi, di samping para coach yang spesial menangani keluhan-keluhan jamaah satu persatu. Bukan hanya keluhan ketika melaksanakan ibadah haji, tapi permasalahan keluarganya, permasalahan dengan anaknya, permasalahan suami istrinya. Kadang-kadang yang masalah itu adalah dia dengan istrinya, dengan suaminya, dengan pekerjaannya. Sehingga ketika dia berhaji, mereka tidak fokus untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini pun kita fokuskan. Jadi kita menjadikan yang namanya, sekali lagi, sebuah titik yang selama ini dianggap rawan, sebuah titik yang selama ini dianggap menjadi masalah, yaitu menunggu di hotel transit, itu justru jadi kekuatan di ISQ Tours and Travel untuk melayani fisikal, mental, dan spiritual. Demikian. Oke, Pak Ari, singkat saja pesan untuk calon jemaah haji tahun depan, apa Pak Ari? Haji muda, jadi saya bawa anak saya yang umur 20 tahun untuk haji. Jadi sekarang ini penurunan anak-anak muda yang tidak mau berhaji. Jadi kita berharap bahwa para orang tua memaksa anaknya untuk berhaji. Karena setelah haji dia akan sadar betapa indahnya itu. Tetapi anak-anak muda sekarang ini, Gen Z, Gen Y, ini kritis. Untuk apa haji, mengapa tawaf, mengapa sa'i, itu tidak mengerti. Karena itu kita harus memiliki kemampuan menjelaskan itu. Itulah mengapa saya membuat buku namanya Arina Manasikana, yaitu rahasia di belakang urutan haji untuk para Gen Z, untuk mereka akan menghadapi tantangan ke depan. Dan juga yang berikutnya adalah jangan ragu untuk berangkat haji. Jangan takut untuk berangkat haji. Bayar saja, karena mengapa? Karena nanti insya Allah Allah yang akan melunasi. Itu. Baik, ya. Banyak kita orang aminkan takut untuk dengan niat-niat baik para calon jemaah tahun depan. Terima kasih Pak Ari Ginanjar selaku founder ISQ sudah berbagi insight-nya kepada kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Ari. Dipersembahkan oleh